Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang di antara kita tidak pernah mengalami bahagia, angkat tangan. Oh, semua pernah mengalami bahagia. Siapa yang sering kali juga pernah mengalami sedih, angkat tangan. Sedih dan bahagia. Lalu apa yang manusia cari di muka bumi ini? Kebanyakan manusia ketika ditanya, aku mencari bahagia. Hampir semua orang kalau ditanya, tidak ada, aku mencari kesedihan. Karena aku sudah terlalu bahagia. Itu orang-orang calon penghuni rumah sakit jiwa. Tapi kebanyakan besar orang mencari bahagia, mencari sukacita. Dan seringkali bahagia ketika dicari tidak dapat juga. Tidak kunjung dapat juga. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut Anda apa itu bahagia? Menurut Alkitab, apa itu bahagia? Nah, seringkali kita membiarkan orang-orang mendefinisikan kebahagiaan kita. Padahal kebahagiaan bukan untuk didefinisikan, kebahagiaan itu untuk kita alami. Ada orang yang berkata kepada saya, kamu ada dana, kamu ada uang, nikmati liburan. Nikmati perjalanan pergi ke Jerman, ke Prancis, ke tembok besar Cina, ke festival Halloween di Korea. Pokoknya kamu punya begitu banyak kesempatan untuk berbahagia. Ketika saya berkata tidak tertarik, kamu aneh. Lalu ada orang, ibu-ibu di rumah saja, sudah damai sejahtera, senang dengan pekerjaan rumahnya. Tiba-tiba si tetangga kepo mendefinisikan arti bahagia kepada ibu-ibu ini. Loh, kamu dengan suamimu cuma berdua, masa bahagia sih? Lihatlah aku ini bahagia. Aku itu baru jalan-jalan ke Lombok. Aku baru surfing di pantai Bali yang banyak sekali aksesoris yang ada di pantai itu alias kotor. Aku begitu banyak berpergian ke tempat-tempat, kamu sih kurang pergaulan. Nah, banyak orang mendefinisikan bahagia menurut versinya. Tidak ada yang salah Anda pergi ke luar negeri, tidak ada yang salah Anda pergi ke dalam negeri, tidak ada yang salah Anda jalan-jalan kalau Anda punya uang dan Anda bahagia. Tetapi saya punya prinsip hidup, tidak ada seorang pun yang berhak mendefinisikan arti bahagia di dalam kehidupan saya. Anak-anak saya bahagia di rumah berkumpul bersama-sama, makan, mainan, main game, selesai, dan begitu simpel arti bahagia bagi mereka. Saya tidak mau ada seorang pun yang meracuni arti bahagia menurut versi saya. Karena saya berhak bahagia dengan versi saya. Nah, begitu banyak orang yang tidak mengerti standar bahagia itu apa. Kalau kita baca ucapan Tuhan Yesus tentang bahagia, itu ukurannya berbeda sekali dengan ukuran dunia. Berbahagialah engkau yang miskin. Loh, gak salah tak? Berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah karena engkau yang punya dunia. Berbahagialah engkau yang berduka cita karena engkau akan dihibur. Lo salah, seharusnya kalau Tuhan Yesus itu paham, harusnya Tuhan Yesus mendefinisikan dong bahagia menurut kami. Berbahagia yaitu kalau kami pergi ke negara lain, melihat pemandangan yang ada, dapat tiket gratis, itulah bahagia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ada orang yang mendefinisikan arti bahagia di dalam kehidupanmu. Karena engkau berhak bahagia menurut kekayaan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kamu. Orang mendefinisikan arti bahagia kalau engkau pergi ke restoran terkenal.
Tidak masalah. Anda bisa bahagia ke restoran terkenal kalau ada uang. Kalau nggak ada uang bukan bahagia. Bingung ngelunasin hutang piutangnya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita anak-anak Tuhan krisis bahagia. Banyak orang kebingungan, aku tidak bahagia. Loh, berarti selama ini tidak ada satupun yang bisa memuaskan hidupmu. Tidak ada satupun yang betul-betul engkau mengerti tentang bahagia. Berarti Yesus tidak cukup bagi Anda. Ada plus-plus tambahan. Yesus plus berkat-berkatnya. Yesus plus hadiah tur ke liburan. Yesus, kalau aku berenang di laut mati kesempatan. Karena aku tidak bisa berenang di sana, apapun gayaku, aku pasti mengambang. Nah, kita mendefinisikan arti bahagia menurut pikiran kita. Padahal bahagia di dalam Tuhan itu sederhana. Bahwa only by Jesus dan hanya bagi Tuhan. Kebahagiaan itu ketika Tuhan memasuki hidup kita dan mendefinisikan bahagia menurut ketetapan-ketetapannya. Pernah nggak kamu punya teman-teman yang menyebalkan? Pernah nggak kamu punya teman-teman kerja yang menjengkelkan? Tuhan kadang izinkan proses-proses itu terjadi di sekitar kita bukan untuk maksud jahat. Seringkali kita meminta kepada Tuhan, kalau ini rencana Tuhan, berikan aku teman kerja, sahabat pelayanan, kalau perlu lawan jenis yang cantik, yang tampan, yang murah hati, yang pemberi, yang kartu kreditnya over limit. Over limit artinya nggak bisa lagi. Unlimited harusnya. Aku kepingin Tuhan, aku punya pasangan seperti itu, rekan kerja seperti itu. Yang ketiga mungkin aku bekerja di kantor pembukuan, aku dibantu. Minimal buatin makanan kecil, makanan ringan Tuhan. Saking ringannya Tuhan, tidak ada makanannya sama sekali. Tuhan, aku pingin semuanya seperti itu. Tapi Tuhan kadang tidak izinkan, Tuhan malah hadapkan kita dengan rekan-rekan kerja, bahkan rekan-rekan pelayanan yang bahasa Ibraninya mencekno. Menjengkelkan. Ini maunya apa sih orang ini? Ini maunya apa sih? Katanya anak Tuhan, tapi kelakuan hantu. Kita marah-marah sendiri, kita kecewa-kecewa sendiri. Satu kali saya pernah melihat orang tua mengantarkan anak. Dan selepas pulang beberapa tahun yang lalu, awal-awal pendirian sekolah. Dan setelah pulang, anak itu mengadu kepada papa mamanya. Pak, temanku jengkelin, Pak. Oh ya? Tapi saya nggak pernah lihat tuh papa dan mamanya duduk di kelas menghadang teman yang jengkelin itu. Anak saya yang ketiga cerita, Pak, ada teman yang jengkelin, Pak. Masa saya tiba-tiba berkata, besok saya datang. Dan saya akan kirimkan AP buat dia. Enggak. Sebagai ayah, saya tahu anak saya harus diproses. Ia harus menghadapi masalah dan ia pasti bisa menyelesaikannya karena dia anak Tuhan. Ayah yang baik tidak mencampuri pertumbuhan anaknya, tetapi ayah yang baik mengawasi pertumbuhan anaknya dan berjaga-jaga jangan sampai anaknya jatuh. Nah, seringkali orang mendefinisikan arti bahagia kalau tidak ada proses di dalam kehidupan. Semuanya baik-baik saja. Mati kamu. Dan seringkali kita mendefinisikan arti sehat menurut pikiran kita. Ada satu orang laki-laki, mungkin Anda pernah baca itu, lihat itu di internet. 60 tahun gak mandi, 30 atau 60 tahun gak mandi, saya lupa. Orang penggerak hak asasi berkata, loh ini kotor ini jijik ini
pasti gak sehat ini. Akhirnya ditangkap orang itu, dimandikan, disampoin, didandanin. Gak berapa lama kemudian mati. Kenapa? Loh, bersih loh. Kadang kita mendefinisikan arti sehat menurut kita. Ada orang yang berkata, jangan makan mie instan. Mie instan itu penyebab kanker. Tapi ada orang tuh yang makan mie instan seumur hidupnya juga gak kanker-kanker. Ada tuh orang yang penggemar, ya kan, hidup sehat. Satu hari daging sapi berapa slice, daging ayam berapa slice, lalu wortel berapa, kecambah berapa. Pedagang pasar ternyata dia gitu ya, seperti itu. Ya. Oh, ini dia definisikan arti sehat. Tidak salah, itu ilmu pengetahuan. Tetapi apakah dengan demikian ia bebas dari sakit penyakit? Belum tentu. Karena sumber dari sakit 90% dari pikiran. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh karena itu teman-teman yang ingin diet, keringkan tulang Anda. Ya kan? Buat hatimu broken. Oh, tapi enggak. Aku kalau hatiku sakit, broken, aku tuh tambah pingin makan. Anomali. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Loh, tapi aku kok semangatku patah, kok aku tambah mengembang. Anomali, kamu bukan anak Tuhan. Bercanda ya, bercanda. Jadi ini aneh. Karena banyak orang yang ternyata ketika sedih, saya ketika sedih ada dua. Kepingin makan dan tidak makan sama sekali. Saya bisa kedua-duanya. Tapi karena saya menggenapi firman Tuhan, saya nggak makan. Karena semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan tidak pernah berkata semangat yang patah mengembangkan daging, nggak pernah. Tapi mengeringkan tulang. Maksudnya nggak gitu. Semangat yang patah itu membuat hati itu lesu. Membuat kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, proses ini penting sekali. Proses di mana rekan kerja menajamkan rekan kerja. Tapi aku punya rekan kerja, rekan pelayanan, senengane najam no aku tok, begitu ditajam no ngamuk-ngamuk. Kurang ajar rekan kerjaku itu, lician. Ya nggak apa-apa toh. Kamu menjadi pisau yang tajam, dia menjadi pisau yang tumpul. Kamu bernilai, dipakai Tuhan. Dia nggak pernah dipakai Tuhan, dipakai di level itu aja. Jadi, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu dengan perhitungan matang dari Tuhan. Amin. Amin. Sekarang saya mau tanya. Ada orang ngelepasin anaknya yang baru lahir untuk latihan renang. Itu orang-orang luar negeri seneng gitu. Bayi 1 bulan, 2 bulan dilemparkan ke kolam renang. Itu dengan perhitungan yang matang. Karena dia tahu dia akan cepat mengambil alih, beradaptasi. Bukan tanpa perhitungan. Ya kecuali bayi 1 hari kamu cemplungin itu masalah. Itu enggak ada perhitungan. Dia sudah lihat. Oh kalau pertumbuhannya beberapa bulan motoriknya bisa. Oh dia bisa tahan nafas. Ini bagus. Jadi bukan kejam. Tetapi dia dengan penuh perhitungan. Dia tahu kalau anak-anaknya akan bertumbuh. Si bayi ini pasti bisa berenang. Apalagi Bapa kita di surga. Ia menempatkan engkau di dalam situasi yang menurut engkau sulit. Begitu sulit. Ya kan? Kita sulit memang. Kenapa itu yang terlintas ya? Jadi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Begitu sulit. Semuanya karena ada
sesuatu. Sampai lupa loh saya ini. Gara-gara Rehan. Ya, sedang semangat yang dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan kadang tempatkan kita di dalam posisi-posisi yang kurang baik. Gak usah sulit lagi lah. Semuanya untuk mendewasanakan kita. Dia penuh pegang kendali, dia ambil kendali. Dia tahu. Oleh karena itu dia memegang hari esok kita. Jadi jangan khawatir. Hari esokmu tidak tergantung oleh petugas asuransi. Walaupun saya pakai asuransi. Hari esokmu tidak tergantung oleh meme atau bambang kamu. Tidak tergantung. Hari esok kamu tergantung oleh Tuhan. Ya kan? Ada sebuah lagu yang viral. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Yang berubah itu siapa? Kita. Tuhan itu nggak pernah berubah. Perjanjiannya kekal buat kita semua. Jadi, apakah engkau berbahagia? Aku tidak bahagia. Berarti kamu bukan anak Tuhan. Karena anak Tuhan selalu berbahagia. Tetapi di dalam kebahagiaan anak-anak Tuhan ada duka cita. Karena kita masih hidup di dalam daging. Jadi Anda harus mengerti konsep ini dan Anda akan mengerti bahwa Anda sangat berbahagia. Kalau Anda nggak ngerti konsep ini, Anda pikir jadi anak Tuhan di dalam bahagia itu tidak ada duka cita, Anda masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Anda mendefinisikan bahagia menurut pasien rumah sakit jiwa. Begitu Anda datang, dia tertawa, ada nyamuk, Anda dikaplok, plok gitu ya. Anda marah, dia tertawa, terpingkal-pingkal gitu ya. Anda pegang tangan ini, diajak dansa sama dia. Anda mendefinisikan bahagia itu tidak pernah sedih. Anda salah. Karena kebahagiaan rasul-rasul itu juga ada duka cita yang mendalam. Duka cita yang mendalam itu menantikan kedatangan Tuhan karena bumi ini tidak cocok buat mereka. Istilah kerennya, bumi ini tidak cocok buat para rasul. Betul-betul tidak cocok sama sekali. Karena mereka menghendaki sebuah kehidupan di mana kemuliaan demi kemuliaan yang mereka akan nikmati kelak bersama-sama dengan Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, jangan biarkan definisi arti bahagia menggoda hidupmu. Kamu punya apartemen, Anda bahagia, selesai. Bahagia itu bukan terletak begitu banyak yang Anda miliki. Tetapi Anda mengucap syukur terhadap semua berkat-berkat Tuhan yang tidak terhitung. Lagu lama, hitung berkatnya satu per satu. Ya kan, oh kita itu sampai enggak bisa habis mengikut berkat-berkat Tuhan. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan. Begitu Anda dicampur tangani atau direcoki ukuran bahagia menurut orang lain, disitulah Anda muncul ketidakbahagiaan. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dalam kehidupan kita dan berkata, saknore pelayanan terus, gak pernah berlibur. Saknore, pantesan kurang bahagia. Pernah enggak Rasul Paulus tergoda? Tiba-tiba Tante Dorcas datang. Lus, Paulus. Ya Tante, lu gak bahagia Paulus? Tiap hari pengabaran Injil. Healing dong, healing. Di situ nanti pergi ke Bethlehem sana atau pergi ke kota Samaria, sauna di sana sama onta-onta. Iya kan? Sambil menikmati makanan padang pasir dan melihat onta-onta di sekeliling kamu. Ayolah Paulus, nikmati hidupmu. Saya percaya Paulus pernah mengalami definisi bahagia menurut orang lain yang berusaha diinputkan di dalam pikiran Paulus. Tapi Paulus selalu tidak tergoda. Karena dia menetapkan hati
untuk mengarahkan panggilannya kepada Kristus. Anda punya apartemen, Anda punya tempat kos, Anda punya apapun. Bahagia itu bersyukur. Ketika Anda tidak bersyukur, Anda tidak bahagia. Anda pergi ke hotel bintang 5, ditraktir. Tapi lidah Anda, lidah Asia, Anda bisa dibohongi. Lidah Asia itu terkenal dengan pedas, sambal, terasi yang jorok-jorok. Itu lidah Asia. Rujak cingur, hidung dimakan gitu ya. Kaki babi, kakinya babi yang sudah bau dimakan. Ya kan? Anda makan pakai kaki babi pernah? Enak gak? Oh enak. Tapi Anda pernah milih gak babi yang pakai sandal atau sepatu enggak ketika Anda makan? Supaya clean, supaya bersih nih kakinya. Enggak terkontaminasi apapun. Enggak lah. Tetapi ketika kita makan western, makan salad, begitu dapat tagihan walaupun ditraktir. Ini berapa? Satu piring kecil ini 700.000. Kita mudah keringat dingin. Mual. Karena merasa, gini aja kok 700.000 ya. Tuh dimakasih makan rica-rica, ini berapa puluh mangkok ini. Waduh gitu ya, kalau perlu mangkoknya saya akan. Nah, kita mendefinisikan bahagia menurut selera orang. Saya sederhana kok. Bahagia bukan gaya-gayaan lihat orang lain. Apa yang bisa saya makan? Saya suka nasi goreng pedas, tapi sekarang gak bisa lagi. Kalau pedas, perut meronta-ronta. Ya kan, perut meronta-ronta. Yang berikutnya, kalau saya makan sesuatu yang mie, itu kesukaan saya. Tapi kalau saya makan mie, perut juga meronta-ronta. Jadi bahagia saya yaitu ketika saya makan, entah itu nasi goreng, ayam goreng dengan sambal yang tidak pedas. Sudah bagi saya itu sudah cukup puas dan itu bahagia. Nah, yang kasihan adalah orang-orang yang mengejar bahagia tapi tidak pernah bahagia karena mereka tidak pernah menikmati anugerah Tuhan. Jadi sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, hari ini pesan Tuhan, jangan pernah ada orang yang mendefinisikan arti bahagia. Kamu dapat Bambang yang tampan rupawan seperti bintang film Korea. Jikalau itu kehendak Tuhan dan kau bahagia, boleh. Jikalau engkau mendapat Bambang yang seperti Brambang, yang juga seperti, ya pokoknya bagi orang lain tidak baik. Tapi bagi engkau, kamu mencintainya, dia cinta Tuhan. Dia gak pernah KDRT. Tapi dia selalu kemesraan dalam rumah tangga, kasih dalam rumah tangga, kelimpahan dalam rumah tangga, kebenaran dalam rumah tangga, kia-kia dalam rumah tangga. Ya kan? Kia-kia itu jalan-jalan. Oh gitu ya. Jadi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun tampang tidak menggoda, tampang tidak ada yang mau, melihat pun juga enggan. Tetapi Anda bahagia, selesai. Tidak ada yang bilang, Beauty and the Beast. Netizen itu kan jahat-jahat kan. Netizen tuh seperti menjadi Tuhan. Gak cocok wajahnya kayak gini. Gak level. Gak satu level. Ini aduh udah level. Cowoknya 1, ceweknya 0, gak level. Atau cowoknya 0, ceweknya 1, ini gak level, gak bahagia. Yang cocok itu yang tampan-tampan. Tapi yang tampan-tampan potensi KDRT-nya tinggi. Hati-hati. Ya. Oh berarti Pak Pendeta besok mulai cari yang tidak layak bagi dunia. Ini salah paham terhadap maksud khotbah ini. Ini maksud tersirat ya, karena banyak orang-orang polos-polos di akhir zaman ini. Maksudnya ya kalau kamu nyaman, nyantai,
Orangnya nggak ganteng, orangnya nggak cantik menurut ukuran orang lain dan menurutmu cantik, selesai. Ya kan? Tapi semaraknya pun nggak ada. Tuhan Yesus pun semaraknya juga nggak ada. Ya kan? Oleh karena itu belajar bahagia. Mari kita baca Amos 5. Supaya kelihatannya rohani, mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Amos 5. Firman itu penting. Dia pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Amos 5 ayat yang keempat dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Siapa yang dicari? Aku. Ini sini aku kok. Ini gimana sih bahasa Indonesianya? Ya kan? Carilah aku, maka kamu akan hidup. Siapa yang dicari? Kurang ajar. Ini akunya besar. Artinya Tuhan. Haleluya. Ini mumet nih ngomong sama pendeta ini gitu ya. Janganlah kamu mencari battle. Apa arti battle? Battle itu rumah Tuhan. Jangan kamu mencari rumah Tuhan dengan segala kemegahannya. Dengan segala musiknya yang semarak. Dengan lampunya yang kelap-kelip. Dengan song leadernya yang cantik rupawan. Yang gantengnya luar biasa. Yang pemain musiknya mainnya amit-amit jabang bayi. Bagus banget. Ya kan? Jangan mencari yang seperti itu. Carilah Tuhan di dalamnya. Amin. Ini pesan Tuhan. Yang dikatakan janganlah kamu pergi ke Gilgal. Tahu gak Gilgal itu apa sih? Gilgal itu apa? Gilgal adalah sebuah tempat pengalaman para nabi. Jangan mencari pengalaman-pengalaman supranatural. Aku di gereja itu. Ya. Waktu aku angkat tangan, aku bergiting bergetar. Iya kan? Iya betul. Loh aku di gereja yang sama kok gak bergetar? Iya. Iya kan? Waktu itu aku kena colokan listrik. Bergetar itu. Haleluya. Jadi sidang Jumat yang dikasih Tuhan. Tidak seperti itu. Jangan mencari pengalaman-pengalaman supranatural. Pengalaman-pengalaman supranatural itu kadang bisa dikondisikan. Kita sering mendengar kata dikondisikan. Ya. Aduh, lamaran, makanan yang gak cukup, tolong dikondisikan. Tahu gak artinya dikondisikan, dibuat cukup. Yang tadinya satu porsi untuk kita dibuat sepiring berdua. Kalau nggak cukup, sepiring bertiga. Kalau nggak cukup, sepiring ber-12. Ya kan? Satunya dapat sendok, satunya dapat garpu, satunya dapat itu, satunya dapat kerupuk, satunya dapat ikan, satunya dapat nasi putih. Dikondisikan supaya cukup, dicukup-cukupkan. Biasanya orang-orang yang merit itu yang selalu berkata sama pelayan-pelayannya, bingung. Ya dikondisikan lah. Dicukup-cukupin. Jadi satu meja yang isinya 10 zaman dulu sebelum pandemi gitu ya. Sesudah pandemi lebih parah gitu ya. Seperti itu zaman dulu. Oh, kasih kursi saja. Kasih itu. Jadi lauk yang harusnya untuk 10 orang dibagi jadi 12 orang. Ya itu nama dikondisikan. Tetapi seringkali pengalaman supranatural itu bisa dikondisikan. Anda bersaksi dengan orang yang pandai bersaksi, apalagi dia orang terkenal. Dengan orang yang bersaksi dari pengalaman hidupnya, mungkin lebih dianggap orang punya hadirat Tuhan ketika dengan orang yang bersaksi yang terkenal. Tapi sebenarnya kesaksiannya tipu sana tipu sini. Anda nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan hadirat Tuhan ada di sana. Tapi Anda merasakan hadirat Tuhan. Itu bukan hadirat Tuhan. Itu sentuhan kalbu. Nggak usah ke gereja.
lihat drama Korea yang menyayat hati, Anda pun tersentuh kalbumu. Iya kan? Gak usah, aku terharu, terharu di sana Pak Pendeta. Aduh, aku di sana worship leadernya nyanyi Pak Pendeta, aku menangis. Kalau di gereja ini worship leadernya menyanyi, aku menangis. Kapan selesainya? Pak Pendeta, tolong, aku butuh pengalaman supranatural. Ya, haleluya. Anda ingin pengalaman supranatural? Ya, naik Supra dengan kecepatan yang natural. Anda akan mengalami pengalaman Supra dan natural. Haleluya. Tidak usah sukar-sukar. Oleh karena itu, saya percaya pengalaman-pengalaman seperti itu bisa dikondisikan dengan kunci-kunci minor. Apalagi kalau tangan pemain keyboardnya tremor. Gitu ya. Bergiding semua. Saya mau kasih tahu, itu bisa dikondisikan. Anda nggak usah pergi ke situ. Anda pergi ke rumah hantu pun bergiding. Gitu ya, seperti itu. Bergiding. Haleluya. Dan berikutnya, janganlah menyeberang ke Beersheba. Ini bukan Betsheba ya. Beersheba. Sumur. Sumur ini berbicara sumur ketujuh. Artinya apa sih? Sumber penghasilan. Jangan kamu pergi ke sebuah gereja hanya untuk sumber penghasilan. PK-nya gede. Iya kan? PK-nya gede. PK-nya banyak di sana. Tahu nggak PK? Pria kekanak-kanaan, putri kekanak-kanaan. PK-nya besar, pemberian kasih. PK-nya besar, pokoknya gede di sana. Jemaatnya akeh. Aku ini kerja multi level marketing, nggak salah sih. Nggak dosa kok kerja, halal kan? Halal. Tapi kalau Anda ke gereja yang banyak, tapi dengan satu kondisi, satu kerinduan untuk memasarkan produk-produk Anda bermasalah. Saya selalu mengajari anak-anak rohani saya yang ikut multi level marketing. Belajar mulutnya bijaksana. Jangan bilang gini, aku ini cuma nolong orang loh. Cuma nolong orang. Betul. Produknya bermanfaat loh. Orang yang makan produk ini yang tadinya bangun tidur terus mandi. Dan tidak lupa menggosok gigi. Ya kan? Orang yang habis makan produk ini, dia wajahnya berseri-seri. Aku cuma nolong ini. Kan Tuhan suka nolong. Jangan berdusta. Tujuanmu tetap uang. Tujuanmu tetap uang. Tujuanmu untuk pencapaian. Jalan-jalan ke laut mati. Jalan-jalan. Jangan bohonglah. Banyak anak Tuhan yang mulutnya manis. Bilang aja, aku menawarkan produk ini bermanfaat. Coba rasakan dan nilai sendiri. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Ini cuma nolong. Cuma nolong tapi dapat duit juga mau. Ini cuma aku ini terpanggil untuk menolong sesama. Untuk menolong sesama gak usah untung. Kalau perlu bagi gratis. Nah, seringkali kita mulut manis, tetapi hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Dan dunia begitu banyak menipu anak-anak Tuhan. Saya tidak berkata multi level marketing salah, dosa. Enggak. Kecuali Anda main money game. Tetapi cara Anda memasarkan itu yang bisa berujung kepada dosa. Cuma nolong. Aku gak ngambil apa-apa. Yang gak ngambil apa-apa, ngambil semuanya.
lihat mulut-mulut kita. Kapan sih? Wah, aku kesaksian. Betul ini kesaksian. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dalam segala perkara jadi berkat. Jangan jualan bawa-bawa nama Tuhan deh. Nama Tuhan ini terlalu agung, mulia, suci untuk kamu bawa-bawa di dalam jualan. Cuma nolongmu, tetapi ada keuntungan di dalamnya. Jujur. Haleluya. Cuma nolongmu, ada pencapaian di sana. Jujur, jangan berdusta. Lalu bagaimana? Aku harus keluar? Enggak. Tapi ubah gaya bicaramu. Ubah gaya bicaramu. Ini aku ada produk bagus, nikmati, rasakan. Oke, selesai. Jangan pakai embel-embel. Tuhan suruh saya. Tuhan tetapkan saya. Tuhan minta saya. Saya nggak ngambil untung kok. Ya ini betul-betul cuma pelayanan. Bohong. Dusta. Dan banyak orang yang berdusta di akhir zaman ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Prinsip dunia dengan prinsip surga tidak bisa bersatu. Ketika prinsip dunia dan prinsip surga nggak bisa bersatu. Tuhan berkata apa? Pisah. Pisahkan yang dunia, pisahkan yang surga. Bukan berarti Anda harus mikirin surga terus. Bukan, cara-cara surgawi berbeda dengan cara-cara dunia. Bersyeba itu berbicara sumur. Jadi jangan cari apa? Jangan cari gedenya rumah ibadah. Jangan cari apa yang namanya betapa banyak pengalaman-pengalaman rohani di sana. Jangan cari sumur, berkat-berkat, penghasilan dan yang lain-lainnya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis, tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Ngeri. Harta yang kita miliki di tangan orang yang salah akan jadi masalah. Ketika kita mencari harta, tetapi kita tidak membagikan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak kita, suatu saat harta itu akan jadi pemisah, bukan penyatu. Oleh karena itu, mintalah kepada Yesus untuk mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita untuk senantiasa berjalan sesuai dengan kehendaknya. Jadi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari datang ke rumah Tuhan. Kamu akan hidup. Bukan cari rumah Tuhannya, tapi cari Tuhannya. Bukan cari pasangan, tapi cari Tuhan. Cari Tuhan dengan segala kebenarannya. Maka itu akan dilimpahkan kepadamu. Hidupmu akan dilimpahkan dengan anugerah dan kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan tidak pernah salah di dalam menuntun jalan-jalan kepada kita. Tuhan sedang memproses kita. Ketika engkau gagal dengan proses Tuhan, engkau gak akan pernah memasuki level yang lebih tinggi. Tetapi kalau ketika Anda berhasil dengan level yang Tuhan kirimkan kepadamu, Tuhan akan percayakan kau level-level berikutnya. Dan semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang dicaci maki karena Yesus. Karena dia disebut berbahagia. Berbahagialah orang yang berduka cita, dia akan dihibur. Berbahagialah orang yang miskin, sebab ia mempunyai kerajaan surga. Lihat ucapan bahagia tentang Tuhan Yesus. Tetapi di dalam bahagia tetap ada duka cita. Karena tubuh lemah, daging lemah. Tapi duka cita yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebahagiaan yang lebih di dalam hidup kita. Lucu kan? Suatu pesan yang Anda akan suka mengerti kalau Anda tidak pernah jalani.
Saya dulu bahagia ikut Tuhan. Tapi Tuhan proses saya. Di dalam prosesnya ada duka cita, ada air mata yang Tuhan izinkan. Tapi untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih lagi, pengenalan akan Tuhan. Dapat lagi pengenalan akan Tuhan. Dia gak pernah maksud jahat sama kita semua. Tuhan, saya percaya duka cita yang seizin kehendak Tuhan, itu akan mendatangkan kemuliaan demi kemuliaan. Dan Anda tahu kemuliaan itu bagaimana? Tidak tergantikan. Jauh melebihi kemuliaan yang dunia tawarkan. Jadi, apakah Anda termasuk sidang jemaat yang berbahagia atau tidak? Saya berharap Anda adalah sidang jemaat yang berbahagia. Bersyukurlah dan Tuhan akan menambahkan semua rancangannya dalam kehidupan kita.